Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Aprilian Tridala Rasati dari kelompok 11 akan membahas mengenai reproduksi hewan air bersama rekan saya Ani Sifa Asia dan Raisa Lutfiana. Reproduksi adalah kemampuan individu untuk menghasilkan keturunan sebagai upaya untuk melestarikan jenis ataupun kelompoknya. Reproduksi setiap jenis hewan air berbeda, tergantung kematangan gonad, sistem hormon, dan lingkungannya. Yang pertama adalah perkembangan gonad. Gonad itu sendiri adalah bagian dari organ reproduksi ikan yang menghasilkan sel telur pada ikan betina dan sel sperma pada ikan jantan. Gonad terletak menempel pada dinding tubuh bagian dorsal, di dalam rongga abdomen atau rongga perut, dan di dekat usus. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu proses reproduksi atau pemijahan dapat berlangsung. Yang pertama, individu ikan jantan dan betina harus sudah matang gonad. Ditandai dengan kenaikan massa gonad betina 10-25% dan jantan 5-10% dari massa tubuh mereka yang dipengaruhi oleh faktor suhu, hormon, dan makanan. Yang kedua, adanya rangsangan lingkungan. Hal ini berhubungan timbulnya rangsangan hormon dari dalam tubuh ikan untuk memijah. 3. Adanya rangsangan dari lawan jenis. Dalam proses pemijahan, keberadaan lawan jenis akan merangsang induk ikan untuk memijah. Rangsangan ini disebabkan oleh zat feromon, yaitu suatu zat yang dikeluarkan oleh ikan yang berlawanan jenis. Dan yang terakhir, adanya substrat. Pada ikan yang memiliki sifat telur menempel, adanya substrat pemijahan dapat merangsang terjadinya pemijahan. Yang kedua adalah struktur anatomi. Seperti terlihat pada gambar, bahwa struktur anatomi hewan air baik pada betina maupun jantan terdiri dari 3 jenis organ. Organ reproduksi pada hewan air jantan yang pertama adalah testis, yaitu sepasang organ memanjang yang terletak menggantung pada dinding dorsal mesenterium. Testis berfungsi untuk menghasilkan sel spermatozoa. Yang kedua, vas deferens, berfungsi sebagai tempat penampungan spermatozoa sementara dan jalan yang menyalurkan spermatozoa dari testis ke saluran urogenital. Yang ketiga, lubang urogenital, yaitu lubang tempat bermuaranya saluran kelamin dan saluran urin, serta jalur keluarnya spermatozoa. Sedangkan pada organ reproduksi betina, yang pertama adalah ovarium, yaitu sepasang organ yang terletak di dalam rongga tubuh dan berfungsi sebagai tempat penghasil sel telur. Yang kedua, oviduk, yaitu sebagai jalur yang menyalurkan ovum atau sel telur dari ovarium menuju ke saluran urogenital untuk dikeluarkan. Dan yang terakhir, lubang urogenital, yaitu lubang tempat bermuaranya saluran kelamin dan saluran urin, serta jalur keluarnya ovum atau sel telur yang siap dibuahi. Organ reproduksi hewan air jantan, yaitu testis, terbagi menjadi 2 jenis, yaitu lobular dan tubular. Testis lobular umumnya dijumpai pada ikan telostei. Tubulus seminivirusnya merupakan gabungan dari banyak lobulus yang terpisah. Kulit luarnya dilindungi oleh jaringan fibrios. Dalam setiap bagian terdapat macam-macam sel spermatogenik, mulai dari spermatogonia primer hingga spermatozoa. Yang kedua, testis tubular. Umumnya dijumpai pada ikan gapi. Tubulus seminivirusnya berbentuk kista. Di dalamnya tersusun atas kista-kista yang mengandung satu macam sel spermatogenik dalam tahap spermatogenesis yang sama. Organ reproduksi pada hewan air betina, yaitu ovari, terbagi menjadi 3 tipe, yaitu ovari sinkron sebagian, dan ovari tidak sinkron. Yang pertama adalah ovari sinkron. Oosit dalam ovari dibentuk dalam waktu yang bersamaan, tumbuh bersama-sama melalui tahap perkembangan, dan tidak ditemukan adanya oosit pada tingkat perkembangan yang berbeda. Mempunyai musim pemijahan yang sangat terbatas, dan harus bermigrasi cukup jauh untuk mencapai lokasi pemijahan. Yang kedua, ovari sinkron sebagian. Ovari ini memiliki lebih dari 2 kelompok oosit pada tahap perkembangan yang berbeda. Memijah 1 kali dalam setahun dan musimnya relatif pendek. Dan yang terakhir, ovari tidak sinkron. Ditemukan oosit pada tingkat perkembangan yang berbeda, sementara oosit baru terus muncul. Ditemukan pada spesies ikan yang memijah sepanjang tahun. Ketiga adalah perkembangan sel gamet. Sel gamet adalah sel haploid khusus untuk fertilisasi. Sel gamet terdiri dari gamet jantan dan gamet betina. Yang pertama adalah proses spermatogenesis. Spermatogenesis merupakan proses pembentukan dan perkembangan sel jantan atau sperma dari sel-sel epitel germinal. Ada 5 tahap pada spermatogenesis, yaitu A. Spermatogonia. Sel-sel germinal aktif membentuk spermatogonia hampir di seluruh tubulus. Kebanyakan sel spermatogonia mempunyai sebuah nukleus. Nukleus mengandung granula-granula berwarna terang dengan ukuran dan bentuk yang bervariasi. Juga mempunyai sebuah nukleolus. B. Spermatosit primer. Proses akhir spermatogonia akan tumbuh dan membelah menjadi spermatosit primer. Membran kista spermatosit primer terlihat jelas dan mengandung banyak sel spermatosit primer. Spermatosit primer mempunyai nukleus berbentuk bola yang mengandung granula berwarna gelap. C. Spermatosit sekunder. Spermatosit primer akan membelah secara mitosis dan membentuk spermatosit sekunder. Spermatosit sekunder memiliki nukleus yang mengandung kromatin tebal dan ukurannya lebih kecil dari spermatosit primer.
D. Spermatid. Kista-kista yang berisi spermatosit sekunder akhirnya berkembang dan melepaskan sel-selnya ke dalam lumen tubulus. Kemudian matang sempurna menjadi spermatid. E. Spermatozoa. Spermatid mengalami perubahan bentuk menjadi spermatozoa yang dilengkapi dengan kepala dan ekor, sehingga bisa bergerak aktif di dalam lumen tubulus. Ini merupakan salah satu contoh gambar proses dari spermatogenesis. Kedua, ada proses oogenesis. Proses oogenesis dibagi menjadi 7 tahapan atau 7 stadia. Stadia 1 yaitu oogonia. Bakal sel telur yang masih kecil yang disebut dengan ovagonium atau oogonia. Ukuran sel sama kecil dengan sel-sel tubuh lainnya, 8 hingga 12 mikro. Sel ini kemudian memperbanyak diri dengan pembelahan mitosis, yaitu membelah menjadi 2 sel anak yang identik dengan sel induk semula. Stadia 2 yaitu oosit primer. Sel telur tersebut tumbuh ukurannya menjadi 12 hingga 20 mikro. Folikel mulai terbentuk di sekeliling sel telur. Folikel tersebut berfungsi untuk memberi makanan dan melindungi telur yang sedang berkembang, sehingga dinding sel telur terlihat tampak rangkap. Stadia 3 yaitu oosit sekunder. Pada stadia ini, sel telur tumbuh menjadi lebih besar lagi hingga sebesar 40 hingga 200 mikro dan tertutup di dalam folikel. Stadia 1, 2, dan 3 ini merupakan tahapan sebelum pengumpulan makanan atau nutrien di dalam telur itu, atau tahap previtelogenesis. Stadia 4, vitelogenesis 1. Pada stadia ini, mulai terbentuknya dan terkumpulnya kuning telur atau yolk yang disebut proses vitelogenesis. Sel telur terus tumbuh hingga ukurannya menjadi 200 hingga 350 mikro. Di dalam sitoplasmanya terkumpul butir-butir lemak atau lipoid. Stadia 5 yaitu vitelogenesis 2. Menandai fase kedua dari vitelogenesis, sitoplasma penuh dengan butir-butir lipoid dan mulai terbentuk kuning telur atau yolk. Ukuran sel telur menjadi 350 hingga 500 mikro. Stadia 6 yaitu vitelogenesis 3. Ini merupakan fase ketiga dari proses vitelogenesis, di mana lempeng-lempeng kuning telur mendesak butir-butir lipoid ke tepi sel, sehingga terbentuk 2 buah cincin. Nukleoli yang berperan dalam pembentukan protein dan pengumpulan makanan terlihat menempel pada dinding atau membran nukleus. Ukuran telur sekarang 600 hingga 900 mikro. Stadia 7 yaitu ovum. Proses vitelogenesis selesai. Telur menjadi berukuran 900 hingga 1000 mikro. Ketika pengumpulan kuning telur berakhir, nukleoli tertarik ke dalam pusat nukleus. Mikropil yaitu lubang kecil pada dinding sel telur sebagai jalan masuk bagi sperma terbentuk pada stadia ini. Stadia 4, 5, 6, dan 7 disebut stadia vitelogenesis. Terbentuk kuning telur yang berkumpul di dalam sel telur itu. Untuk sampai pada stadia ini, ikan betina memerlukan makanan yang banyak mengandung protein serta suhu lingkungan pada kisaran yang cocok. Berikut merupakan salah satu contoh gambar dari proses oogenesis. 4. Karakteristik sperma dan ovum atau telur. Karakteristik sperma. Spermatozoa atau sperma adalah gamet jantan yang dihasilkan oleh testis. Berikut adalah beberapa karakteristik sperma. A. Morfologi sperma. Bentuk sperma secara garis besar, struktur spermatozoa ikan yang sudah matang terdiri dari kepala, leher, dan ekor flagela. Inti spermatozoa terdapat pada bagian kepala. Middle piece merupakan penghubung atau penyambung antara leher dan ekor yang mengandung mitokondria. B. Ukuran sperma. Spermatozoa pada ikan teleostei mempunyai struktur yang sederhana dan ukurannya hampir sama. Umumnya, ukuran panjang kepala sperma antara 2 hingga 3 mikrometer, dan panjang totalnya 40 hingga 60 mikrometer. C. Anatomi dan histologi. Walaupun ukuran dan bentuk spermatozoa berbeda pada berbagai jenis ikan, namun struktur morfologinya adalah sama. Permukaan sperma dibungkus oleh suatu membran lipoprotein. Apabila sel tersebut mati, permeabilitas membrannya meninggi, terutama di daerah pangkal kepala, dan hal tersebut merupakan dasar pewarnaan semen yang membedakan sperma hidup dengan yang mati. D. Kepala sperma. Kepala spermatozoa secara umum berbentuk bulat atau oval. Bagian tengah mengikuti pola struktur umum, terdiri dari sebuah flagel tengah dan selubung mitokondria yang sedikit tidak termodifikasi dan terletak di dalam sebuah low collar atau lengkung bawah agak jauh di belakang nukleus bulat. Kepala sperma berisi materi inti, berupa kromosom yang terdiri dari DNA yang bersenyawa dengan protein. Informasi genetika yang dibawa oleh spermatozoa diterjemahkan dan disimpan di dalam molekul DNA. E. Ekor sperma. Ekor sperma dapat dibagi atas 3 bagian. Bagian tengah, bagian utama, dan bagian ujung berasal dari centriole spermatid selama spermiogenesis. Ekor sperma berfungsi memberi gerak maju kepada spermatozoa dengan gelombang-gelombang yang dimulai di daerah implantasi ekor kepala dan berjalan ke arah distal sepanjang ekor seperti pukulan cambuk. F. Motilitas dan daya tahan sperma. Salah satu indikator penting dalam menentukan kualitas semen dan keberhasilan fertilitas adalah motilitas.
Sperma tidak bergerak dalam air mani. Ketika sperma masuk ke air, akan aktif berenang. Pergerakan sperma normal adalah seperti linear. Biasanya, pola pergerakannya berbentuk spiral. Terdapat hubungan antara volume semen dengan motilitas spermatozoa, yaitu semakin encer semen ikan, maka motilitas spermatozoa semakin tinggi. Karena spermatozoa memperoleh zat makanan yang cukup dari plasma semen. pH, tekanan osmotik, elektrolit, non-elektrolit, suhu, dan cahaya merupakan faktor yang dapat mempengaruhi daya tahan hidup spermatozoa. Selanjutnya ada karakteristik ovum atau telur. A. Morfologi ovum atau telur. Ukuran telur dapat dinyatakan dalam banyak cara. Diameter tunggal biasa digunakan, tetapi jika diameter terpanjang, panjang telur dan lebar telur kadang-kadang juga digunakan. Ukuran-ukuran telur lain mencakup volume telur, bobot basah, dan bobot kering. B. Anatomi dan histologi ovum atau telur. Anatomi telur sangat berkaitan dengan anatomi spermatozoa. Pada telur yang belum dibuahi, bagian luarnya dilapisi oleh selaput yang dinamakan selaput kapsul atau chorion. Di bawah chorion, terdapat lagi selaput yang kedua dinamakan selaput vitelin. Selaput yang mengelilingi plasma telur dinamakan selaput plasma. Ketiga selaput ini, semuanya menempel satu sama lain dan tidak terdapat ruang di antaranya. C. Membran telur. Selama proses oogenesis pada teleostei, salah satu proses yang paling mencolok adalah pembentukan sebuah zona tebal yang sangat berdiferensiasi, yakni membran telur, membran vitelin, zona radiata, dan zona pelusida, yang terletak di antara lapisan-lapisan granulosa dan oosit. Membran telur bervariasi dalam hal ketebalan. Tebalnya 7 hingga 8 mikron pada oosit telur ikan mas koki, dan sekitar 30 mikron pada rainbow trout. D. Mikrofil. Mikrofil adalah sebuah lubang kecil tempat di mana sperma dapat masuk ke dalam telur yang tertutup dan merupakan modifikasi struktural dari membran telur. Mikrofil terletak pada kutub anima dan bervariasi dalam hal ukuran antar spesies. Diameter luar mikrofil telur Fundulus heteroclitus sekitar 2,5 mikron dan 1 hingga 1,5 mikron pada lubang yang dalamnya. E. Lapisan perekat telur. Lapisan perekat telur merupakan lapisan yang terbentuk di sekitar lapisan vitelin yang tersusun oleh glukoprotein. Lapisan ini disebut juga jelly layer 13 dengan fungsi berbeda-beda pada setiap individu. Yang kelima adalah penetasan. Penetasan adalah suatu proses perubahan dalam siklus hidup suatu hewan dari bentuk intrakapsular menjadi bentuk hidup yang bebas. Mekanisme penetasan ini secara umum terbagi dua tipe, yaitu secara mekanik dan enzimatik. Pada hewan-hewan akuatik, selain melalui proses mekanik, yaitu melalui gerakan ekor embrio, juga dibantu oleh adanya partisipasi enzim yang berfungsi melunakan kloroin. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya penetasan adalah keberadaan oksigen, temperatur, dan cahaya. Yang pertama adalah oksigen. Akibat kekurangan oksigen sendiri, mampu menstimulasi aktivitas penetasan dari embrio. Untuk temperatur, merupakan faktor lingkungan yang penting dalam proses penetasan. Peningkatan temperatur juga dapat menstimulasi sekresi enzim penetasan. Sekali enzim diekskresi, maka pencernaan karion menjadi lebih cepat pada temperatur tinggi dibandingkan temperatur rendah, dan menyebabkan penetasan lebih cepat. Faktor lingkungan lain yang diduga mempengaruhi penetasan ialah cahaya. Pada faktor ini, nampak bahwa sekresi enzim penetasan dikontrol oleh stimulasi fotoreseptor atau mata dan atau kelenjar pineal melalui sistem saraf pusat.